Kalau dikatakan tanah itu sangat mistik, menurut saya memang sangat mistik sekali. Jadi ketika ibu kota negara dibangun di sana, saya rasa itu memerlukan ritual yang cukup besar. Kacamata biasa melihat itu suatu hutan belantara. Secara dunia gaibnya, itu sebuah istana. Pekerja yang mundur itu bukan masalah misalnya pembayaran gajinya, tetapi gangguan mistiknya yang membuat mereka mundur. Proses pembangunan ibu kota negara di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur terus dikebut. Menurut rencana, Presiden segera berkantor di IKN, sementara upacara HUT kemerdekaan pada 17 Agustus nanti juga dipusatkan di ibu kota negara yang baru. Tapi seperti diketahui, pembangunan IKN seperti tersendat-sendat. Di Tenggarai, banyaknya kendala yang menghambat akibat ritual-ritual yang kurang sempurna. Lalu mungkinkah dibutuhkan tumbal yang jauh lebih besar agar pembangunannya lancar? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke IKN Kalimantan Timur memang mendekati terwujud. Pembangunan IKN kini terus dikebut, meski banyak kendala yang harus dihadapi. Memang, wacana pemindahan ibu kota negara bukan sekali ini terjadi. Rencana memboyong ibu kota ke Kalimantan bahkan sudah muncul sejak Presiden pertama Insinyur Soekarno. Namun, ternyata baru di masa Presiden Joko Widodo, rencana itu dilaksanakan, walau dengan banyak pro dan kontra. Pemilihan Kalimantan sebagai ibu kota baru dinilai banyak orang sangat strategis. Sementara secara spiritual, Kalimantan juga memiliki aura yang positif sehingga layak dipilih. Kalau dikatakan tanah itu sangat mistik, menurut saya memang sangat mistik sekali. Jadi ketika ibu kota negara dibangun di sana, saya rasa itu memerlukan ritual yang cukup besar, ya, baik dengan persembahan yang namanya sesaji, ritual-ritual untuk mendamaikan makhluk-makhluk yang ada di sekitar sana. Bayangkan, misalnya dia harus memotong pohon-pohon, hutan ditebang, secara otomatis di dalam pohon itu sendiri kan sudah banyak makhluk tuh. Otomatis kan? Nah, ketika mereka tidak didamaikan, otomatis akan mengganggu. Tapi itulah yang terjadi. Proses pembangunan IKN mengalami banyak persoalan, termasuk yang menyangkut hal-hal tidak logis. Ada yang meyakini hambatan terjadi akibat kurang ritual dan sesaji yang dibutuhkan. Sebab lokasi yang dipilih untuk dijadikan IKN adalah tanah yang memiliki aura metafisikal sangat kuat. Akibatnya, konon sering terjadi pekerja yang mengalami gangguan gaib. Akhirnya adalah pekerja-pekerja yang mengalami kesurupan lah, mengalami gangguan inilah. Nanti efeknya akan ke sana. Itu sakral banget, tanah di sana itu nggak bisa sembarangan. Gangguan gaib di Tenggarai tidak hanya membuat pekerja kesurupan, tapi juga tidak betah sehingga memilih mundur
Kondisi itu semestinya tidak terjadi jika ritual-ritual yang seharusnya dilakukan sudah diupayakan dengan benar. Apalagi proyek pemindahan ibu kota bukan sesuatu yang sederhana, sehingga butuh tidak hanya ritual, tapi juga semacam ruatan ageng agar alam gaib bisa diselaraskan. Pekerja yang mundur itu bukan masalah misalnya pembayaran gajinya, tetapi gangguan mistiknya yang membuat mereka mundur. Dan itu karena awal pertama tidak diupacarakan seperti ini. Sehingga si makhluk halus begitu merasa habitatnya terganggu wilayah dia, pasti dia akan mengganggu para pekerja. Gak usah begitu deh, kita mau borong bangunan satu rumah, tidak mengadakan sesaji dulu permisi dengan makhluk di situ. Nanti ada aja tuh yang kerja, jatuhlah, apalah, palanya ketiban apalah, bocor dan sebagainya. Itu pasti ngalamin akan seperti itu. Tapi benarkah ada permintaan tumbal yang lebih besar supaya tidak lagi muncul banyak kendala? Mungkinkah akan ada tumbal manusia? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Pembangunan IKN memang sedang menjadi fokus pemerintahan Joko Widodo di masa-masa akhir jabatannya. Inilah proyek prestisius yang bukan hanya menelan biaya besar, tapi juga butuh perhatian serius, termasuk menyangkut sesuatu yang di luar teknis. Salah satunya adalah yang berkaitan dengan dunia gaib. Sebab proyek sebesar IKN sudah pasti tidak melulu berurusan dengan hal-hal nyata, karena di sana ada semesta tak terlihat yang perlu diselaraskan. Lalu agar semua berjalan lancar, mungkinkah butuh tumbal yang jauh lebih besar? Tumbal manusia misalnya. Kalau dia murni kecelakaan kerja, itu bisa terjadi memakan korban kalau berkaitan dengan masalah gangguan makhluk halus. Tapi kalau sengaja ditumbalkan untuk pembangunan itu, kalau saya lihat sih benar, tanah Kalimantan Timur yang di atasnya dibangun IKN dalam pandangan ahli supranatural bukan tanah kosong. Meski secara kasat mata hanya belantara, tapi sejatinya ada penghuni tak terlihat yang juga butuh dihormati. Apalagi di sana pernah berdiri kerajaan tertua yang wilayahnya sangat luas. kalau ritualnya berjalan normal, baik gitu, dan makhluk-makhluk itu sudah didamaikan, ya mereka nggak apa-apa, nggak ada masalah gitu loh. Namanya juga kita ini kan tamu, dan di sana kan tuan rumah. Si makhluknya itu kan merasa tuan rumah karena dia loh gitu loh, secara halusnya ya. Karena kita nggak tahu nih, kacamata biasa melihat itu suatu hutan belantara. Secara dunia gaibnya, mungkinkah itu sebuah istana? Ada rajanya, ada prajuritnya, ada menterinya, kan bisa seperti itu gitu loh. Kerajaan kan, sementara yang terdahulu, makhluk-makhluk yang dulu hidup di zaman kerajaan Mula Warman yang abad keempat, itu kan di atas 1000 tahun. Nggak mungkin si makhluk baru ini yang menjadi berkuasa untuk membuat kacau kalau si tetua-tetuanya sudah didamaikan. Lalu, apa yang sesungguhnya perlu dilakukan agar IKN semakin berwibawa sebagai ibu kota negara? Blessing, pemberkatan, iya, dari mulai tertinggi sampai para prajuritnya, makhluk-makhluk yang secerenya orang bilang tuh semua ikuti ritual dengan ritual besar.
memberikan sesajian, memercikan air dan sebagainya. Kalau bahasa kita ini di tanah Jawa mungkin lebih terkenal dengan sedekah bumi, ya kan? Tetapi dia menggunakan tata cara yang berdasarkan suku adat di sana. Itu intinya sebenarnya blessing, melakukan pemberkatan. Seperti kita juga di ajaran kita juga ada nih, memberkati rumah baru, toko baru. Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Memindahkan ibu kota pada akhirnya memang bukan persoalan sederhana. Ada banyak hal yang besar-besar perlu dipersiapkan. Tidak melulu soal pembangunan gedung-gedung megah, karena ada semesta gaib yang juga perlu diperhatikan sehingga pembangunannya tidak mengganggu kehidupan di alam sana. Beruntung yang dipilih adalah Kalimantan, sebab tanah ini memang cocok sebagai ibu kota yang baru. Sehingga banyak yang berdoa pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN akan membawa Indonesia semakin sejahtera. Tempatnya itu semua udah cocok lah. Kalau udah ritual besar gitu sih nggak ada yang kurang sih seharusnya, karena mereka lebih tahu. Makanya tolong diperbantukan tuh kepala-kepala adat di sana, bahkan orang-orang yang punya kuasa untuk hal-hal seperti gitu di sana itu dipanggil, diajak kerjasama, sesepuh lah, sepuh di sana gitu. Mereka lebih ngerti. Jadi, mungkinkah ritual-ritual tertentu wajib dilakukan di IKN? Ya, kalau saya secara pribadi mengatakan itu bukan lazim lagi, suatu keharusan sebagai praktisi ya, karena kita budaya Nusantara. Bagaimanapun juga tradisi leluhur kita tidak boleh dihilangkan. Ya, jadi bukan lazim. Kalau saya bilang itu suatu keharusan, memang harus dilakukan seperti itu. Ritual sakral ruatan atau barangkali sedekah bumi memang dibutuhkan. Sebab ibu kota negara yang sedang dibangun di Kalimantan Timur bukan proyek sembarangan. Apalagi pemindahan ibu kota juga bukan gawe biasa, melainkan hajat akbar yang bisa jadi melibatkan para penjaga gaib yang selama ini ikut menopang keutuhan bangsa ini. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.